Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Kadafi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman mobile. Di sini ada 8 pertemuan dan saya mau menjelaskan pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ada itu PBO, OOP, dan kelas, objek, dan metodologi, dan encapsulation, inheritance, dan contoh inheritance, dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan PBO. PBO itu ialah pemrograman berorientasi objek atau OOP. Intinya OOP itu cara bikin program yang lebih rapi, gampang dikembangin, dan nggak bikin pusing pas programannya sudah besar. Kemudian yaitu, apa itu OOP? Jadi OOP itu ibarat kerja tim. Setiap objek punya tugas masing-masing. Terus semuanya saling bantu biar program bisa jalan dengan baik. Itu di pertemuan. Dan di sini saya ingin menjelaskan contoh dari PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Contohnya mobil. Mobil punya identitas kayak warna sama jenis transmisi, terus juga punya aksi kayak jalan, belok, dan ngerem. Nah, di OOP itu disebut atribut dan metode atau pertemuan satu pengantar PBO gitu. Kemudian ada kelas. Kelas itu gampangnya cetakan atau blueprint dari satu kelas. Kita bisa bikin banyak objek dengan karakter yang berbeda. Kemudian ada objek. Objek itu hasil dari kelas. Misalnya kelas mobil. Terus objeknya bisa Avanza, Brio, Innova, dan lain-lain. Kemudian ada perbedaan kelas dan objek. Biar gampang membedakannya, yaitu kelas itu ada kayak desain rumah. Nah, objek itu rumah dan rumah yang udah dibangun. Jadi satu desain bisa dipakai buat bikin banyak rumah. Kemudian ada metodologi PBO, yaitu di OOP ada 3 konsep penting yang wajib tahu, yaitu encapsulation atau inheritance dan polymorphism. Di sini saya ingin menjelaskan encapsulation, yaitu ibarat HP. Kita tinggal pencet aplikasi tanpa perlu tahu proses di dalam sistemnya. Yang penting bisa dipakai Kemudian ada inheritance. Inheritance itu ialah pewarisan. Jadi kelas baru bisa nurun sifat dan fungsi dari kelas induknya, biar nggak perlu bikin semuanya dari nol. Kemudian ada contoh inheritance-nya, itu misalnya kelas kendaraan terus diturunin jadi mobil, motor, atau bus atau pick up. Semua masih punya sifat dasar sebagai kendaraan. Pada pertemuan pertama yaitu ada contoh dari C++. Di slide terakhir ada contoh program dari C++. Di situ kelihatan gimana kelas manajer bisa mewarisi sifat dari kelas pegawai. Nah, itu contoh nyata penerapan inheritance. Dan pada pertemuan kedua ini saya ingin menjelaskan yaitu berikut penjelasan sesuai urutan slide-nya. Yaitu ada objek atau oriented atau tujuan atau subtopik, ada objek atau real world object. Di sini saya ingin menjelaskannya satu persatu, yaitu
Setelah belajar materi ini, kita diharapkan bisa mengenali objek di kehidupan sehari-hari, memahami kelas, objek, dan bisa bikin kelas diagram. Kemudian ada subtopik. Di materi ini ada 3 pembahasan utama, yaitu objek, kelas, dan kelas diagram. Kemudian pembahasan pertama dimulai dari objek, karena objek adalah dasar dari konsep OOP. Kalau mau paham OOP, kita harus paham dulu apa itu objek, karena semua konsep OOP berawal dari objek. Kemudian ada real world object. Setiap benda di dunia nyata pasti punya 2 hal, yaitu state dan behavior. Yaitu state itu ciri atau sifatnya, sedangkan behavior itu apa yang bisa dilakukan oleh benda tersebut. Contoh objek yaitu contohnya kucing. State-nya seperti warna bulu, jumlah kaki, nama, dan ekor. Behaviornya seperti mengeong, berjalan, makan, atau mencakar. Contoh lainnya sepeda, yaitu state-nya gear dan kecepatan. Sedangkan behaviornya bisa ganti gear, nambah kecepatan, dan ngerem. Kemudian ada teamwork. Di slide ini kita diminta mengamati satu objek di sekitar kita, lalu menentukan state dan behavior yang dimiliki objek tersebut. Kemudian ada software object. Kalau di program, state berubah jadi file atau atribut, sedangkan behavior berubah jadi method atau fungsi. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan juga software object. Kalau kita sudah bisa mengenali objek di dunia nyata, nanti lebih gampang mengubahnya menjadi objek di dalam program. Kemudian ada kelas. Selanjutnya kita belajar tentang kelas, yaitu cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Kemudian ada reward. Kenapa banyak objek bisa punya sifat yang sama? Karena mereka dibuat dari blueprint atau cetakan yang sama. Misalnya, semua kucing punya kaki, ekor, dan bisa mengeong. Kemudian dari kelas ke objek. Setelah kelas dibuat, kita bisa membuat objek sebanyak yang kita mau. Nah, supaya lebih mudah, biasanya kita pakai kelas diagram. Kelas diagram dipakai untuk mengubah objek di dunia nyata menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami sebelum dibuat menjadi program. Kemudian ada kelas diagram. Simpelnya yaitu kelas diagram itu gambaran atau rancangan kelas sebelum kita memulai ngoding. Itu ada struktur kelas diagram. Dalam kelas diagram biasanya ada 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut atau state, dan method atau behavior. Contoh kelas diagram kucing. Contohnya yaitu kelas kucing, atributnya nama, ada kaki, warna bulu, dan ekor. Kemudian metodenya mencakar, berjalan, dan bergulung, dan makan-makan. Kemudian ada teamwork. Di bagian ini kita diminta membuat kelas diagram dari objek yang sudah diamati sebelumnya. Kemudian ada sintak kelas. Ini contoh cara menulis kelas di bahasa pemrograman. Dalam kelas ada file atau data dan juga method atau fungsi. Kemudian ada sintaks objek. Kalau kelas sudah dibuat, langkah berikutnya adalah membuat objek menggunakan kata new. Kemudian ada access file, contohnya big one atau titik speed, artinya kita sedang mengambil nilai speed dari objek byte one. Penutupnya yaitu, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ketiga dari materi tersebut, yaitu ada variabel, tipe data, dan operator di Java. Di materi ini kita bakal belajar 3 hal penting di Java, yaitu variabel, tipe data, dan operator.
Tiga materi ini adalah dasar sebelum kita mulai bikin program yang lebih kompleks. Yaitu ada variabel itu ibarat kotak buat nyimpen data. Setiap variabel harus punya tipe data, misalnya int buat angka, string buat teks, atau boolean buat nilai benar dan salah. Penamaannya juga ada aturan, misalnya nggak boleh diawali angka dan sebaliknya pakai camel case. Kemudian ada tipe data. Di Java ada dua jenis tipe data, yaitu primitif dan non primitif. Primitif dipakai buat menyimpan nilai langsung, misalnya int, double, char, dan boolean. Sedangkan non primitif dipakai untuk objek, contohnya string dan array. Kemudian ada operator. Operator dipakai buat melakukan operasi pada data. Ada beberapa jenis operator, yaitu aritmatika buat menghitung seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Kemudian ada perbandingan buat membandingkan dua nilai, hasilnya true atau false. Logika buat menggabungkan beberapa kondisi, misalnya AND atau OR dan NOT. Assignment buat mengubah nilai variabel, misalnya plus sama dengan atau minus sama dengan. Kemudian ada enrichment dan derrichment buat menambah atau mengurangi nilai sebanyak satu. Contoh program yaitu di slide terakhir ada contoh program Java. Program ini membuat beberapa variabel menghitung nilai rata-rata menggunakan operator aritmatika, lalu mengecek apakah nilai lulus atau tidak menggunakan operator perbandingan dan logika. Setelah itu hasilnya ditampilkan ke layar. Kesimpulannya yaitu, jadi variabel dipakai buat menyimpan data. Tipe data menentukan jenis data dan disimpan. Sedangkan operator dipakai buat menghitung, membandingkan, atau mengolah data di dalam program. Ketiga materi ini adalah dasar yang wajib dipahami sebelum belajar Java lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat, yaitu control flow, yaitu pengkondisian atau perulangan dengan bahasa santai dan cocok buat person. Di materi ini kita belajar tentang control flow, yaitu cara mengatur jalannya program. Jadi program bisa mengambil keputusan, mengulah perintah, atau berhenti sesuai kondisi tertentu. Decision making atau pengkondisian. Pengkondisian dipakai kalau program harus memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu di Java. Ada di if else, dan switch. If dipakai kalau kita cuma punya satu kondisi. Kalau kondisinya benar, perintah dijalankan. Kalau salah, langsung dilewati. Kemudian ada if else. If else dipakai kalau ada dua pilihan. Kalau kondisi benar, masuk ke if. Kalau salah, masuk ke else. If else if. Kalau pilihannya lebih dari dua, kita pakai if else if. Program bakal cek satu persatu sampai ketemu kondisi yang sesuai. Kemudian ada nested if. Nested if itu gampangnya if di dalam if. Biasanya dipakai kalau ada kondisi yang saling berkaitan. Kemudian ada switch. Switch dipakai kalau ada banyak pilihan berdasarkan satu variabel. Jadi kodenya lebih rapi daripada pakai banyak if else. Kemudian ada while. While adalah perulangan yang akan terus jalan selama kondisinya masih true. Kalau kondisinya salah, perulangan berhenti. Kemudian ada do while. Bedanya sama while yaitu do while pasti menjalankan perintah minimal satu kali dulu. Baru setelah itu dicek kondisinya. Kemudian ada for. For biasanya dipakai kalau jumlah perulangannya sudah diketahui. Di dalam ada nilai awal, kondisi, dan penambah atau pengurang.
Kemudian ada nested loop. Nested loop itu perulangan di dalam perulangan, biasanya dipakai buat bikin pola angka, tabel atau matriks. Kemudian ada break. Break dipakai buat langsung menghentikan perulangan walaupun kondisinya masih benar. Kemudian ada continuation dipakai buat melewati satu putaran perulangan. Jadi perintah di bawah continuation dilewati lalu lanjut ke putaran berikutnya. Kemudian ada return. Return dipakai buat keluar dari sebuah method. Kadang return juga bisa mengembalikan nilai ke program. Kesimpulannya yaitu jadi intinya control flow terdiri dari 3 bagian. Pertama, pengkondisian seperti if dan switch. Kedua, ada perulangan seperti while dan do while dan for. Ketiga, percabangan seperti break, continue dan return. Semua ini dipakai supaya program bisa berjalan sesuai kondisi yang kita inginkan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-5. Di pertemuan ini kita belajar tentang package di Java. Simpelnya package itu tempat buat ngelompokin kelas supaya kode lebih rapi dan gampang dicari. Tujuan pembelajaran yaitu setelah belajar materi ini kita diharapkan paham apa itu package, bisa bikin package dan sub package. Terus bisa mengakses package di dalam program Java. Yaitu ada subtopics. Materinya meliputi pengertian package, cara membuat package, subpackage, cara mengakses package, dan contoh penerapannya. Definisi package. Package itu ibarat folder di komputer, gunanya buat ngumpulin kelas yang punya fungsi atau tujuan yang sama. Jadi project yang lebih teratur. Kemudian ada library. Di Java sebenarnya udah banyak package bawaan yang siap dipakai, yaitu kumpulan package bawaan ini biasa dibuat Java APL. Kemudian ada contoh package. Di slide ini ditunjukkan contoh pembuatan package, misalnya package animals, artinya kelas tersebut masuk ke package animals. Subpackage juga bisa punya subpackage, ibaratnya folder di dalam folder. Jadi pengelompokan file bisa lebih rapi lagi. Kemudian ada penulisan subpackage. Kalau bikin subpackage, penulisannya dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya package animals, titik mamalia, titik koma. Kemudian ada contoh subpackage. Di sini ditampilkan contoh penggunaan subpackage. Jadi kelas kucing ditempatkan di dalam package animals titik mamalia titik. Kemudian ada import package. Kalau kita mau memakai kelas dari package lain, kita harus menggunakan keyword import, yaitu ada syntax import, yaitu penulisan import bisa untuk satu kelas saja atau semua kelas dalam satu package menggunakan tanda bintang. Kemudian ada contoh import. Misalnya import animals reptilia titik koma, berarti cuma mengakses satu kelas. Kalau import animals bintang titik koma, berarti semua kelas di package animals bisa dipakai. Kemudian ada penulisan lengkapnya, yaitu slide ini menunjukkan format umum pembuat objek menggunakan nama package dan kelas secara langsung. Teamworknya yaitu di bagian ini kita diminta latihan membuat package animals yang terisi subpackage mamalia, reptilia, dan unggas, lalu membuat kelas di masing-masing subpackage dan mencoba mengaksesnya menggunakan import. Intinya yaitu package dipakai supaya project Java lebih rapi, kelas lebih mudah dicari, dan program jadi lebih gampang dikelola, apalagi kalau projectnya sudah besar. Kemudian di sini saya menjelaskan pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6.
yaitu tentang advanced class, yaitu materi lanjutan mengenai kelas dan objek di Java. Materinya meliputi deklarasi kelas, nested class atau access modifier, dan object reference. Itu ada fitur utama OOP ada 3, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Encapsulation berfungsi untuk melindungi data agar tidak bisa diakses sembarangan. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan tentang kelas. Kelas terdiri dari modifier, nama kelas, atribut, konstruktor, dan metode. Ini contoh sederhana membuat kelas bernama siswa. Ada 3 bagian utama kelas, yaitu modifier, nama kelas, dan body class. Nama kelas dan body class pada contoh program. Kemudian nama kelas biasanya diawali huruf kapital, sedangkan isi kelas berada di dalam kurung atau kurawal. Nested class adalah kelas yang berada di dalam kelas lain. Inner class dipakai untuk menyimpan bagian program yang hanya digunakan di dalam outer class. Dan di sini saya menjelaskan materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Pertemuan ke-7. Variabel, metode, dan konstruktor. Yang sedikit lebih panjang, tetapi tetap santai dan enak. Variabel, metode, dan konstruktor. Di pertemuan ini kita belajar 3 hal penting dalam Java, yaitu variabel, metode, dan konstruktor. Ketiga bagian ini sering dipakai membuat program berbasis objek. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program. Ada beberapa jenis variabel seperti instance variabel, local variabel, dan static variabel. Masing-masing punya fungsi yang berbeda tergantung kebutuhan program. Kemudian ada metode adalah kumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dengan adanya metode. Kemudian ada modifier pada metode. Metode memiliki beberapa modifier seperti public, private, protected. Kemudian ada default atau static atau abstract dan final. Kemudian ada mengakses metode. Metode dijalankan melalui objek dengan menggunakan tanda titik. Kemudian ada pass by value. Kemudian ada pass by reference. Saat mengirim data ke metode ada 2 cara. Pass by value mengirimkan nilai langsung, sedangkan pass by reference mengirimkan alamat atau referensi objek. Kemudian ada polymorphism dan metode overloading. Salah satu contoh polymorphism adalah metode overloading, artinya satu kelas boleh memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, tapi jumlah atau tipe parameternya harus berbeda. Kemudian ada accessor atau mutator. Accessor atau getter digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari sebuah variabel, sedangkan mutator atau setter digunakan untuk mengubah atau memberikan nilai pada variabel tersebut. Di sini saya ingin menjelaskannya secara singkat, yaitu contoh implementasi. Slide terakhir menampilkan contoh kelas yang memiliki beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda. Contoh menunjukkan bagaimana konstruktor overloading memudahkan pembuatan objek sesuai data yang dibutuhkan. Dan selanjutnya pada pertemuan ke-8, di sini saya ingin menjelaskan tentang GUI AWT atau Abstract Window Toolkit yaitu adalah library bawaan Java yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi berbasis desktop. Komponen AWT memanfaatkan tampilan asli dari sistem operasi, yaitu Windows, Linux, kemudian ada macOS, sehingga disebut heavyweight components. Contoh komponen AWT yaitu adalah frame, label, button, text file, ada text area, kemudian ada checkbox.
Kemudian ada choice, ada panel. Contoh program GUI AWT itu ada di bawah ini ya guys. Java, important Java ya seperti itu. Kelebihan AWT yaitu library bawaan Java, tidak perlu instalasi tambahan, mudah dipelajari untuk membuat GUI sederhana. Tampilan membuat mengikuti sistem operasi. Kekurangan AWT itu adalah komponen terbatas dibandingkan Swing atau Java VX. Tampilan berbeda setiap sistem operasi. Kemudian ada kurang fleksibel untuk membuat antarmuka yang modern. Kemudian kesimpulannya yaitu adalah AWT merupakan library GUI dasar pada Java yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop sederhana menggunakan komponen seperti frame, button, label, dan text file. Saat ini banyak pengembang lebih memilih Swing atau Java VX karena menyediakan fitur yang tampilan lebih lengkap. Sekian penjelasan materi saya dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-8. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga ada salah, saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.